Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman mahasiswa Unpam dan mahasiswa dari berbagai kampus. Eh, saya sudah buat eh, penjelasan ya tentang ini, tapi ternyata tidak ada suaranya. Jadi saya udah publish ininya videonya, ternyata videonya tidak jelas ya suaranya. Saya coba cek lagi deh, ada suara nggak? Oh iya, ada suara ya. Ini ya, tes ya. Luar biasa. 1 jam ya, 1 jam ulang lagi curhat. Oke, ini demi kebaikan mahasiswa ya. Ini kan saya pakai bahasa Inggris. Jadi saya mau membantu mahasiswa yang sulit membaca dengan bahasa Inggris untuk memahami. Mungkin bagi yang sudah jago bisa membaca sendiri di Madura ya, kawan-kawan. Oke, jadi kita akan membahas bab 11 tentang exposure risk. Maksudnya exposure sama risk sama sebenarnya. Kalau risk itu lebih ke arah sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Kalau exposure adalah kejadian yang terjadi karena dampak. Measuring chapter 10 ya, sebentar. 111, sorry. Jadi exposure itu seperti misalnya kita terlibat risiko transaksi karena ada perubahan nilai tukar. Nah, exposure transaction berarti adalah karena nilai tukar berubah, maka dampaknya terhadap transaksi jadi bisa bertambah utang atau bisa bertambah piutang gitu ya. Di bab 10 sudah dijelaskan macam-macam exposure. Nah, di bab 11 kita akan menjelaskan tentang pentingnya apa saja sih yang harus dihitung untuk managing transaction exposure. Jadi pada chapter ini ada 4 tujuan, yaitu membandingkan teknik-teknik yang umum yang digunakan untuk hedging atau lindung nilai utang. Yang kedua terhadap piutang. Yang ketiga bagaimana melindungi transaksi jangka panjang ya. Pasti transaksi ada jangka panjang ya. Karena kan biasanya kalau pembayaran 1 tahun kan, 2 tahun sampai 5 tahun, mungkin tergantung jenisnya. Suggest kemudian apakah yang harus dilakukan ketika semua hedging itu tidak terjadi? Maksudnya selain metode-metode contoh seperti ini ya, future hedge, forward hedge, money market hedge, sama currency option hedge, kira-kira apalagi ya yang bisa dilakukan, itu kita bisa masukkan. Tapi ini sangat banyak ya. Tadi saya buat 1 jam itu hanya payable ternyata, karena saya kan mendetail. Saya berharap saya membacakan itu, dan saya berharap mahasiswa bisa mengembangkan sendiri ya di bab-bab di halaman selanjutnya pada bab yang sama gitu. Karena kalau tahu dari awal biasanya kita bisa memprediksi apa sih akhirnya, nah gitu ya. Apa sih yang penting dari bab ini? Nah, saya sudah memberikan warna kuning ya. Tadi saya sudah baca sih, cuman saya ulang lagi. Jadi meningkatkan cash flow atau menjaga nilai multinational corporation ya. Kita mulai dari awal sebentar. Transaction exposure itu ada ya. Transaction exposure exists saat ada transaksi kontrak ya, yang disebabkan MNC itu punya kebutuhan nilai uang mata uang asing di masa yang akan datang.
gitu. Jadi intinya problem ini tidak akan ada jika perusahaan ini tidak ada penggunaan mata uang asing gitu. Nah, dan ini masalah ketika kita punya receivable. Kita punya receivable terus ternyata uang kita berkurang karena mata uang kita menguat gitu. Nah, jadi kita mesti menghedging dong. Jangan sampai gara-gara mata uang menguat piutang kita jadi sedikit gitu. Jangan sampai karena mata uang melemah utang kita jadi banyak. Nah, jadi gitu ya. Nah, bagaimana kita menghedging? Nah, pembahasan yang menguat melemah itu sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Saya sudah belum ya? Kayaknya itu tidak saya menggunakan video ya, tapi saya vicon sama anak-anak. Jadi hedging exposure to payable ada 4, yaitu future hedge, forward hedge, money market hedge, sama currency option hedge. Jadi kalau future hedge sama forward hedge ini kita harus balik ke chapter 5 ya. Apa sih future sama forward itu? Saya sudah jelaskan forward. Forward itu adalah kontrak yang disepakati dengan bank komersial gitu. Jadi memang forward kontrak itu tidak ada ya dengan institusi lain selain institusi bank. Nah, future hedge ini kita pakai future, ada pasarnya ada. Nah, pembahasan itu belum saya bahas di bab chapter 5. Nanti saya bahas ya biar nyambung di video yang lain. Nah, bagaimana caranya ya? Mana yang dipilih untuk forward dan future? Ya, itu tergantung dari kitanya ya. Nah, kalau forward kontrak bisa dinegosiasikan ya. Kalau future bagaimana? Nah, kita selanjutnya kita lihat. Nah, bagaimanakah kontrak itu akan spesify itu menjelaskan ya? Biasanya dia bisa menjelaskan tentang mata uang. Nah, di sini. Forward contract is negotiated between the firm and a financial institution such as commercial bank, and therefore they can be tailored to meet specific needs of the firm. Jadi yang tadi saya bilang dinegosiasikan dengan bank ya. Apa saja yang dijelaskan, mereka tuh harus mengenai mata uang apa yang akan dibayar gitu, mata uang apa yang akan diterima, terus jumlahnya berapa, terus ratingnya untuk forwardnya berapa, terus tanggal di masa depannya tuh berapa gitu, future date kan pasti tahu dong. Oh, tanggal dari sekarang bulan Januari tanggal 20 berarti future date-nya 20 Januari 2022. Nah, sekarang 2021. Nah, pada chapter ini kita hanya menggunakan satu studi kasus Coleman Co ya. Coleman Co adalah multinational corporation yang mempunyai home base di Amerika, dan mereka tuh ada kontrak untuk membayar euro sejumlah 100.000 setahun kemudian. Nah, di sini kita tuh pakai forward kontrak, future kontrak, terus money market, terus sama option untuk menyelesaikan permasalahan hedgingnya gitu. Mana sih yang lebih bagus, forward, future, hedgingnya dengan call option ya, call option. Karena hutang itu kan kalau terdepresiasi mata uang domestik dia jadi banyak ya gitu. Nah, oleh sebab itu agar tidak terlalu terdepresiasi kita pakai call gitu. Jadi kita membatasi pergerakannya sampai menguat gitu ya. Tapi melemah. Nah, gitu ya. Nah, jadi berapakah jika misalnya 1 year forward rate 1,2 misalnya dengan bank apa ya, Citibank gitu ya, berapa ya kira-kira harus dibayar? Allah ya, berapa ya kira-kira harus dibayar? Nah, hitungnya gampang, hutangnya berapa, 100.000 euro, forward rate-nya berapa, 1,2, berarti kita harus menyiapkan 120.000 dolar gitu. Biasanya forward rate itu betul ya,
Proses yang sama akan dilakukan jika kontrak future digunakan daripada forward contract ya. Future rate tingkat suku bunga future, tingkat suku bunga ya, interest rate tingkat suku bunga ya, tingkat future-nya, nilai future-nya biasanya sama dengan forward rate. Tetapi yang berbeda adalah kontrak future sudah distandarisasi dan memiliki pasar exchange gitu. Jadi ada commodity exchange gitu, currency exchange, sepertinya dia bisa diperjualbelikan di pasar. Sementara kalau forward contract itu dia over the counter gitu, jadi OTC atau oleh bank aja gitu saja, tidak dilakukan secara supply and demand gitu. Kan kalau the exchange tuh berarti equilibrium supply and demand ya. Forward contract itu biasanya digunakan oleh perusahaan besar. Jadi kalau misalnya UMKM itu perusahaan kecil kemungkinan tidak menggunakan forward contract. Tapi ya kalau ada gitu perusahaan UMKM yang mengutang terhadap Inggris gitu 100.000 euro, biasanya itu liganya liga besar, sedangkan UMKM kan liga kecil gitu ya. Liga ya, bahasanya kayak sepak bola, sorry jika salah perbaiki saya. Makanya contoh di sini misalnya DuPont Co, dia biasanya memiliki rata-rata 300 juta dolar sampai 500 juta dolar di forward contract untuk menutupi posisi mata uang yang terbuka ya. Seperti saya bilang bahwa biasanya bank itu meminta 1 juta dolar untuk deposit gitu. Kenapa? Karena kan mereka transaksi itu 100 juta dolar gitu. Ya, sementara Union Carbide hanya 100 juta dolar. Nah, sudah ya, selesai ya. Gimana kalau misalnya money market ya? Money market itu kita baca pelan-pelan. A money market hedge on payable involves taking a money market position to cover a future payable position. Jadi dia itu melakukan simpanan atau deposit di euro ya, di euro. Jadi oh iya, saya 1 tahun lagi saya harus bayar euro gitu. Tapi saya lihat depositonya bunganya 5%. Ya, saya kayaknya lebih untung deh memasukin di bank saja gitu. Untungnya berapa yang harus dimasukkan misalnya. Contoh menggunakan tetap Coleman ya. Di Inggris itu di Eropa itu bunga itu 5% deposit. Nah, kira-kira saya harus siapkan berapa jika saya mau tahun depan itu 100 dolar, 100 euro gitu ya. Ini pakai present value ya. Present value sekarang ya. Kira-kira kalau present value sekarang berapa nih biar 100 dolar ke depan gitu. Maka nilainya berapa gitu. Untuk kan 100 dolar itu kan 100 euro itu kan dibayar tahun depan. Artinya berapakah nilai sekarangnya yang harus saya simpan di bank dengan 5% suku bunga. Berarti pakai rumus PV ya, present value. Itu gunanya PV ya. Nah, contoh ya udah berarti 100 euro dibagi PV 5% berarti kan 1, tambah 0,5 berarti 95.238 euro yang harus saya siapkan untuk saya simpan di deposit. Jadi tahun depan saya dapat 100.000 gitu. Nah, kira-kira kalau 95.000 ini kalau diluarkan berapa? Dikalilah spotnya sekarang di 1,18 dolar, yaitu 112.381. Nah, ternyata saya nggak punya uang buat bayar itu, buat minjem di tahun ini karena saya kan baru beli barangnya, jadi belum ada penjualan. Nah, kalau nggak ada penjualan kan bisa nggak punya uang. Jadi saya minjem sama orang lain gitu untuk menyediakan uang tersebut. Nah, sebesar 112.381 dan saya dapat. Nah, namun saya ada pengembalian 8%. Jadi di setahun ke depan saya harus membayar 112.381 dikali 1 tambah 0,8 sama dengan 121.371. Ya seperti itu ya. Bagaimana saya harus bagaimana saya memasukkan
pasar uang, bagaimana membandingkan pasar uang dengan forward hedge, mana yang lebih bagus ya. Kalau menggunakan interest rate parity tentu lebih bagus menggunakan tidak lebih bagus ya, sorry. Mana yang harus diimplementasikan menggunakan kontrak forward atau menggunakan kontrak money market gitu, bukan kontrak ya, sorry ya. Sejak hasil dari keduanya diketahui, sebaiknya perusahaan itu memilih mana yang lebih baik. Nah, jika interest rate parity IRP ada, artinya ingat ya, kalau tingkat suku bunganya dan transaksi cost-nya tidak ada, maka pasar uang dan forward hedge itu sama ya, karena interest rate parity itu forward rate itu dihitung dari interest rate parity ya. Kalau misalnya domestik itu lebih besar interestnya, maka forwardnya discount. Kalau lebih kecil forwardnya premium gitu ya. Salah, kebalik ya. Kalau lebih kecil forwardnya premium, kalau lebih besar inflasi forwardnya kalau lebih besar tingkat suku bunga di lokal, maka forwardnya akan premium atau melemah ya, melemah. Tapi kalau misalnya lebih kecil menguat. Nah, ini ketika menguat ini nih menjadi masalah ya, karena kalau dalam posisi receivable menguat itu buruk ya, domestik ya. Tapi kalau untuk payable itu baik, jadi tergantung kita di mana. Nah, lanjut lagi ya, saya cek dulu nih, jangan-jangan nggak ada suaranya nih. Sedih juga 1 jam saya bicara nggak ada suaranya. Tes oke. Lanjut. Nah, mana yang lebih baik? Kalau misalnya nggak ada transaction cost sama saja gitu, tapi ketika ada pasti berbeda. Lebih baik money market ya. Bagaimana kita pakai call option on hedge on payable ya. Jadi kalau call option itu sistemnya begini ya, 1 tahun kemudian, jadi kita sudah ada janji ya. Currency call option itu adalah hak beli untuk sudah janji nih akan membeli pada mata uang tertentu dengan jumlah tertentu dengan harga tertentu gitu. Tapi dia tidak harus wajib ya, tidak harus wajib untuk dibayar gitu. Kalau beda sama forward kontrak, tuh 1,2 harus bayar segitu. Tapi kalau call option, kalau strike price atau perjanjiannya itu di spot itu harga saat itu ya, di bawah harga strike price. Strike price ini biasanya sama dengan forward kontrak nilainya. 1,2, ternyata bergeraknya 1,16 pada saat hutang jatuh temponya hutangnya jatuh tempo gitu. Maka perusahaan bisa tidak menggunakan harga itu, tapi menggunakan harga spot gitu. Jadi ya lebih untung, lebih kecil gitu hutangnya. Nah, ketika melewati harga strike spotnya, misalnya 1,2, ternyata harga spotnya di atas 1,2, 1,22, 1,24. 1,24 ya, 1,24. Kan ada itunya, biasanya ada premiumnya ya, biaya 0,03 nih biasanya. Nah, jadi ya lebih harganya tidak akan berubah jadi 1,23. Gitu. Ini adalah ilustrasinya ya. Ini yang saya bilang tadi bahwa Coleman Co sama akan membayar 1 tahun kemudian, tapi dia mengasumsikan bahwa exercise price-nya 1,2 gitu, dan dia mau buat ini jadi strike price-nya. Kenapa? Karena dia sudah membandingkan dengan forward contract 1,2 gitu, tapi untuk ini dia ada premium. Kalau untuk forward call option ada biaya option namanya ya, biaya hedging 0,03. Jadi dia
sebenarnya harus bayar 1,23 per unit gitu, per euro gitu, per dolar, per 1 euro. Nah, tapi keuntungannya jika misalnya harganya misal 1,16 di sini, itu kan berarti di bawah exercise price ya. Ini hutang loh ya. Jadi kalau makin tinggi nilai tukarnya itu terdepresiasi, maka makin banyak hutang. Kalau misalnya semakin sedikit di bawah, semakin sedikit makin menguat ya, makin sedikit hutang ya. Ya. Jadi tapi jadi call option tidak harus dieksekusi. Jadi bisa menggunakan 1,16 ditambah dengan biaya premium call option 0,03. Jadi hanya membayar 1,163 1,119 ya. Gitu. Beda kalau misalnya menggunakan berarti lebih murah, lebih untung 0,01 daripada forward rate gitu ya. Lumayan untung sedikit. Kan tadi kan kita tujuannya untuk meningkatkan cash flow atau mempertahankan nilai perusahaan gitu. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana nih kalau misalnya kan kita sudah tahu ya pada bab sebelumnya tuh ada forecasting gitu. Wah, sebelum kita menggunakan call option, kita tuh mesti gunakan forecasting dulu untuk memastikan bahwa ini akan terjadi. Kalau tidak nanti jadi bahaya. Nah, jadi kita yang rugi gitu. Nah, gitu ya. Jadi biasanya kalau call option itu forecasting itu kita menggunakan 3 kemungkinan, misalnya ya 20%, 70%, 110%. Karena kan kalau probabilitas itu, kalau kalian buka matematik, itu jika dijumlahkan 1 ya, itu probabilitas tuh. Probabilitas itu dijumlahkan jika dijumlahkan tuh 1. Jadi 20% itu kemungkinan 1,16, artinya harga di bawah call option. 1,22 70%, harga di atas call option, harga di atas call option. Terus strike price ya, terus 1,24 10% harga di atas strike price-nya call option. Gitu. Gimana kalau kita lihat begini ya? Kita bisa lihat di sini ya, skenario-nya. Skenario 1, spotnya 1,16 ya, premium paid-nya 0,03. Jumlahnya 1,16, total amount paid per unit adalah 1,19 ya. Jadi karena di sini adalah janjinya itu 1,20, ini di bawah 1,16, maka yang diambil adalah yang 1,16 ya. Tapi karena tidak menggunakan strike price, menggunakan call option, maka tetap ada biaya 0,03, artinya membayar 1,19. Dengan 100.000 maka tinggal dikali 119.000. Beda kalau 1,22 ya, kalau sudah lewat maka kita harus menggunakan strike price, di mana forward kontrak itu kan cuma 120, tapi kita karena ada ada premium opsinya, jadi kita bayar 123 lebih untung menggunakan forward kontrak ya, ketika hanya sampai 122. Dimana kalau 124 lebih untung kita menggunakan call option atau forward kontrak daripada forward kontrak ya, gitu ya. Jadi ini adalah berarti penting sekali forecasting yang kemarin. Ada forecasting technical, forecasting fundamental, ada forecasting market base gitu ya. Untuk kita pastikan probabilitanya. Ya. Nah, gimana lagi? Itulah kira-kira ya yang harus dijelaskan. Nah, kira-kira begitu ya. Kira-kira nih mempertimbangkan call option yang lain bagaimana ya gitu. Nah, ini kita beberapa tipe, perbedaan tipe dari call option
mungkin tersedia dengan perbedaan strike price dan premium untuk mata uang yang diberikan dan expiry date. Pilihannya MNC dapat memberikan call option dengan harga lebih rendah daripada strike price, tetapi akan mendapatkan premium yang tinggi. Oh iya, jadi tuh biasanya kalau misalnya dia tuh ngasih premium itu beda-beda ya. Kalau misalnya ternyata harganya di bawah 1,16 gitu, harga spotnya 1,16, nanti biayanya 0,04, artinya ber 1,20 juga gitu. Ya, summary itu ada di 11,3 ya. Contoh, kalau summary ini teknik yang dapat digunakan untuk hedge payable akan yang akan disummarizekan. Ilustrasi bagaimana biaya hedging telah diukur oleh Coleman Co. Informasi ini biaya forward hedge or money market hedge can be determined with certainty. Jadi biaya untuk lindung forward dan pasar uang bisa ditentukan, tapi kalau call option itu nggak bisa karena kan tergantung dari future spot dan time payable-nya ya gitu. Ya contoh ini, purchase euro 1 year dengan dolar karena kita pakai forward rate maka 120.000. Kemudian money market hedge, kita meminjam terus menukar uang lalu menaruhnya di bank sebesar 95.238 euro dengan 112 dolar 381, dan kita meminjam akan dikembalikan 121.371. Jadi yang kita akan keluarkan adalah sebesar 121.000. Jadi lebih mahal ya daripada ini. Ini lebih baik forward rate 120.000 daripada money market gitu. Bagaimana dengan purchase option? Nah, ya kita pakai ini dengan probabilita 1,16, 119, 1,22 untuk spot rate-nya. Jadinya ini berarti exercise option opsinya dilakukan 70-10%. Ya, berarti gimana tuh expected value-nya? Nah, ada di sini nih. Expected value-nya berarti expected value cost 119.000 dikali 20% ditambah dengan 123.000 dikali 80%. Adalah 122.200. Ini untuk pembahasannya, contoh probability forward hedge-nya 120.000. Terus ini untuk money market to be paid 1 year. Terus ini untuk paid 1 year probabilitas. Nah, jadi lebih murah terlihat adalah forward hedge ya daripada market hedge ya. Kalau no hedge ya ada 3 possibility ya. Oke, segitu dulu ya. Nanti kita bahas lagi untuk bagaimana kita kalau ini bicara tentang expected value ya. Masih bisa ya. Ternyata lebih cepat ya kalau lompat-lompat, tapi kalau saya baca pelan-pelan lebih lama. Nah, kita coba recall yang ini. Kenapa ini harus dikalikan cari expected value? Optimal teknik hedging payable. Perusahaan dapat memilih optimal teknik untuk hedging payable dengan mengikuti step ini. Pertama, sejak future dan forward hedge memiliki kesamaan nilai, MNC hanya membutuhkan consider which if ever one this technique it prefer ya, forward or future. Jadi nggak usah lagi dipikirin future-nya. Second, when comparing the forward or future hedge to money market hedge. When comparing the forward hedge to the money market hedge, MNC can easily determine which hedge is more desirable because cost of hedge can be determined with certainty. Jadi untuk money market sama forward contract itu dia bisa diprediksi, tapi kalau untuk
apa, untuk call option yang nggak bisa diprediksi gitu. Ada distribution estimated cash flow. Once the comparison is completed, MC can access visibility currency call option hedge gitu. Sekali comparison selesai, MNC can access visibility of currency call option hedge. Jadi kalau misalnya mau pakai call option, harus coba dulu membandingkan money market sama berapa kontrak buat kita ke call option. Jadi kita harus membandingkan dulu nih. Nah, itu yang kita nggak bisa tidak komprehensif ya dalam menggunakan hedging. Kita mesti tahu keempat-empatnya. Distribution estimated cash flow menghasilkan currency call option hedge can be assessed by estimating its expected value and by determining by likelihood that currency call option hedge will be less costly than alternative hedging. Ya, dengan distribusi estimasi arus kasnya kita bisa lihat bahwa currency option hedge dapat dinilai dan dapat mengestimasi nilai yang ditentukan oleh metode forecastingnya. Currency likelihood itu metode ya, parameter ada nanti likelihood. Bahasa Inggris itu sebenarnya apa ya? Kalau saya pakai metode likelihood, cuman kita coba ya. Oh, udah dihapus Cambridge-nya. Likelihood. Kita coba pakai bahasa Inggris dulu. The chance that something will happen. Ya, kesempatan sesuatu akan terjadi ya. Likelihood. Kesempatan sesuatu akan terjadi. Oke, mantap. Jadi apa ya? Dapat kita memperkirakan nilai expected value dan menentukan kesempatan yang dapat terjadi yang mata uang call option hedge-nya akan lebih murah daripada hedging yang lain. Contoh, dengan Coleman 100.000, SCB 11.4, graphic comparison, hedging from the forward hedge is preferable to the money market hedge because it results in lower cost of hedging payable. Ya. Dibilang bahwa di sini dibilang lebih murah money market hedge. Ya, apa ya? Apa di sini? The cost of the call option hedge is described probability distribution because it dependent of exchange rate, time, that payable, expected value cost. Oke, tadi bahas mana tadi? Oh ya ini. Optimal for hedging di SCB 11.4 provide a graphic comparison of the cost of hedging resulting from using different techniques which were determined in the previous example in the chapter. For Coleman, the forward hedge is preferable to the money market hedge. Because it results in a lower cost of hedging payable. Costnya lebih murah. The cost call option hedge is described by a probability distribution because it is dependent on the exchange rate at the time that payable. Jadi dia menggunakan 119.000 dan 123.000. Ya. Karena ada 3 kali kan 123.000 nya. Jadi dia punya expected value cost-nya 122.200. The probability of the future spot rate 1,22 70% dan jadinya 1,22 ya karena probabilitas future sebentar 1,24 10%, 1,22 di sini ya, 70% 10% are combined in the calculation because they result in the same cost. The expected value of the cost when hedging with call option exceed the cost of the forward rate hedge. Saat membandingkan distribusi dari biaya hedging call option pada biaya forward hedge, there is 20% chance that currency call option hedge will be cheaper. The optimal technique to hedge payable may vary over time depending on the prevailing forward rate, interest rate, call option premium, and the forecast of the future spot rate and time period of order. Nah, dilihat dari sini bahwa dari 80%
exchange that currency call option hedge akan lebih mahal daripada forward hedge. Nah, kalau dari sini benar nih bahasanya. Memang kalau baca tuh luar biasa ya. Kita mesti, dia mengatakan bahwa yang lebih murah ya forward, kan bisa dilihat di sini ya, lebih mahal ya. Gimana kita mengoptimalkan? Ya, ini semuanya mengatakan bahwa yang lebih murah adalah forward contract. Bagaimana cara mengevaluasinya? Nah, kalau sudah dapat yang lebih murah, kita evaluasi nih. Kalau kita menghedging, ternyata kita rugi $2.000 gitu. Menghedging ini biayanya ini $2.000 ya. Nah, kita pilih forward contract ya. Bagaimana hedging exposure to receivable ya? MNC juga sama ya. Decide hedge part of receivable transaction denominated in foreign currency. Jadi kita membeli obligasi dari luar negeri ya, pasti menggunakan mata uang asing. Itu butuh hedging ketika terdepresiasi mata uangnya ya, mata uang siapa yang terdepresiasi. MNC might decide to hedge part of all its receivable transaction denominated in foreign currency so that it is insulated from the possible depreciation of those currencies. Nah, it can apply the same technique available hedging payable to hedge receivable. The application of hedging technique to receivable is discussed next. Jadi dia menginsult terhadap depreciation. Kalau payable apa? Kalau payable dia menghedge nggak ada appreciation di sini. Gimana sih? Nggak. Ini profesor yang bikin ya. Appreciation, insulated from possible appreciation of the currency. Mungkin di sini kalau appreciation ini mata uang asing ya, ke apa? Kita harus menghedge hutang kita karena penguatan mata uang asing, pelemahan mata uang kita, ya kan? Mata uang asing menguat, jadi kita jadi lebih banyak membayar keluar. Nah, kalau untuk receivable, mata uang asing itu melemah, gitu. Jadi karena melemah, jadi kita bahas lagi lanjut. Hutang kita mata uangnya terus itu kemana ya? Arahnya pasti ke payable. Hedging receivable dia arahnya ke suatu possible depreciation of those currency. Oh iya, depreciation. Berarti ini kan those ya. Di sini ada currency denominated in foreign currency. Jadi kita menghedging ketika depresiasi dari mata uang asing. Berarti mata uang kita menguat ya. Uang kita menguat. Iya, mata uang kita menguat. Kalau payable, it can apply the same techniques available for hedging payable to hedge the receivable ya. Ketika mata uang kita menguat tuh uang kita jadi sedikit ya terimanya ya. Jadi ketika kita menguat, melihat terdepresiasi gitu, melemah gitu, melemah mata uangnya, jadi kita menguat. Jadi harusnya kita bayarnya 14.000, jadi kita bayar cuma 12.000. Nah itu bahaya tuh. Nah karena mata uang asingnya terdepresiasi. Kalau tadi payable, mata uang asingnya terapresiasi. Ini bicara mata uang asing. Jadi ada dua perbedaan. Ya bagaimana caranya? Forward contract and future contract sama ya, mengikuti MNC untuk mengunci spesifik exchange rate ya.
Exchange rate spesifik pasti spesifik exchange rate, spesifik currency dalam spesifik amount, particular amount gitu ya. Contoh misalnya Vina akan menerima 200.000 Swiss franc 6 bulan ya. Dia mempunyai forward kontrak untuk dijual sebesar 6 bulan. Jadi di 6 bulan 6 bulan forward rate sebesar 0,71 the same rate as currency future contract ya. Jadi kebetulan forward rate-nya sama future kontraknya sama. Jika Vina menjual Swiss franc 6 bulan forward, itu akan dapat mengestimasi jumlah dari dolar to be received in 6 months ya. Kenapa kita menjual? Ya, karena kita memiliki mata uang asing gitu. Kalau kita memiliki mata uang asing, maka kita menjual ya. Jadi mata uang asing itu ibarat kata barang kayak mobil, motor. Jadi kita jual ke bank. Bank akan pakai kurs beli, nah gitu. Jadi makanya kita pakai forward sell. Gitu. Kalau kita ngutang kok kita nggak punya barangnya, kita ngutang. Kan kalau kita ngutang pakai dolar kita nggak punya barangnya tuh, kita mesti pakai forward buy. Karena kita mesti beli dolar dulu buat bayar hutang. Gitu. Kalau ini kita bisa jual asing untuk terima. Semoga kalian paham ya. Jadi forward itu gimana? Sama ya perlakuannya, tinggal dikali 200 dolar Swiss franc 200 Swiss franc dikali 0,71. Jadi 142.000 dolar yang harus disiapkan. Nah, ini kan piutang ya soalnya ya. Jadi bahaya nih kalau misalnya kita menguat, harusnya 0,71 orang bayar jadi 0,60. Waduh, jadi lebih kecil lagi, 0,30, harus 30.000 kita terima duit gitu. Jadi rugi juga ya gitu. Ya, kira-kira keterbalikan dari payable ya. Ya, semua sama, cuman keterbalikan dari payable. Lanjut ya. Nah, sama, semua pembahasannya sama, hanya keterbalikan dari payable. Silakan bertanya ya jika tidak paham. Itu tadi suara anak saya tuh, udah bisa ngomong. Oke, lanjut. Kita langsung ke sini saja. Jadi misalnya gini, forward hedge-nya menjual Swiss franc 6 bulan forward. Nah, jadi kira-kira dapatnya kita 42.000. Gimana kalau misalnya kita minjam 200.000 terus kita simpan gitu? Nanti di masa yang akan datang kan kita akan menerima 200.000 tuh, kita akan menerima. Jadi kita akan menerima uangnya. Kita maunya kan kita pinjam terbalik ini, jadi muter-muter. Kita borrow Swiss franc, convert to dollar, invest di dolar, use receivable, pay off in loan 6 months. Nah, jadi kita minjem mata uang asing, lalu kita pindahkan ke convert ke dolar. Ini dolar ini adalah mata uang kita ya, home ya. Kalau kita rupiah, ini kita membahas tentang domestiknya kita kalau orang Amerika. Terus kita invest di dolar, terus kita menggunakan piutang receivable pay off loan in 6 months. Jadi kita pinjam 200.000 dolar, kira-kira kalau misalnya 6 bulan lagi 200.000 dolar, maka kita pinjamnya berapa? 194 Swiss franc, 175 ya. 194.175 Swiss franc. Lalu kita menerimanya berapa? Dengan spot yang saat ini kita menerimanya 135,922. Lalu misalnya akumulasi after 6 months, nah, berarti kita tinggal ada bunganya 2% ya di sini ya. Maka kita akan kemudian kita akan mendapatkan 138.640 ya, dolar. Ya. Jadi ini menerima 142.000. Nah, di sini menerima 138. Ya, ini kalau cash inflow itu kita makin sedikit makin tidak bagus ya, terbalikan dari hutang. Nah, misalnya kayak gini, cost ini sama ya. Put option itu artinya jual itu adalah ketika harganya di atas
Terbalik ya, kalau call ketika spotnya di bawah itu tidak dieksekusi, tapi kalau put ketika hard spotnya di atas itu dieksekusi, tidak dieksekusi putnya. Nah, kita lihat di sini ya. Dia menggunakan express 0,72 ya. Berarti ketika spotnya 0,71 berarti itu kan di bawah 0,72, maka kita harus mengexercise yes, menerima 70, 0,70, receive per unit 0,70 dikali 200.000 sama dengan 140.000. Oke. Bagaimana 0,74? Nah, 0,74 kita tidak mengexercise-nya. Kenapa? Karena itu di atas dari spot, dari strike price ya. Jadi kalau kebalikan dari call ya. Jadi kalau call itu kalau mulai spotnya di atas strike price, dia harus di exercise. Nah, kalau put kalau di atas strike price itu tidak di exercise ya gitu. Jadi yang dipakai adalah 0,72 ya. 0,72 144 dikali 200.000 sebesar 40%. Gimana kalau 0,76? Nah, 0,02 receive per unit after accounting for the premium. Di premiumnya adalah 0,2 ya. Jadi ini dikurangkan ya. Dikurangkan. Jadi kalau express itu untuk put dia dikurangkan dengan biaya premiumnya. Nah, kita lihat di sini. Call option ya. Put hedge. Nah, kita coba baca di sini. A put option allows MNC to sell a specific amount currency, specified exercise price by specified expiration date. Ya, jadi specified ini kan sudah dikontrakkan gitu. MNC dapat membeli put option pada mata uang yang didominatingkan pada piutang dan mengunci minimum jumlah dari yang akan diterima saat konversi receivable ke mata uang rumah. Jadi kita emang punya mata uang luar negeri, jadi kita pakai put. However, bagaimana put option berbeda dengan forward atau future contract? Option is not obligation, sama kan? Currency dominating receivable is higher than exercise price at the time of expiration. The MNC expiration. MNC can let the put option expire dan can sell the currency in the foreign exchange market at prevailing spot rate. Nah, gitu ya. Oke. Contoh ya, contoh di sini. Ingat Finarko akan menerima uang piutang dia 200 Swiss franc di 6 bulan ya. Tapi nanti harus dikonversi nih. It could purchase put option 200.000 ya dengan menghedge receivable. Asumsikan bahwa put option memiliki strike price 0,70 dengan premium 0,02 dan expiration date 6 bulan ya. Finner akan membuat contingency graph for the put option hedge di 11.5. The horizontal axis show possible spot rate of Swiss franc that could occur time receivable arrive. Right? The vertical axis show the cash to be received ya. Jadi yang variable X-nya itu adalah possible spot rate-nya. Jadi variable X-nya spot rate, variable Y-nya adalah uang yang diterima. Nah, any spot rate less than or equal to exercise price, Finner would exercise the put option and would sell the Swiss franc at the average price 0,70 after subtracting. Nah, setelah dikurangi premium. Beda ya. Kalau call itu ditambahkan. Kalau misalnya
Kalau misalnya beli itu kan kalau ada biaya tuh pasti ditambahkan ya. Misalnya beli nih, biaya 20, biayanya 150, biayanya buat misalnya perusahaan 22 jadi 22. Nah, kalau kita ngejual barang misalnya kita mau ngejual barang 20. Nah, terus ada biayanya 2 gitu. Ya. Pada harga misalnya kita mau jual harganya misalnya 20 gitu. Terus ada biayanya 2. Ya, tentu kita terimanya bukan 20 tapi 18 ya. Jadi lebih gampang memang kita lihat aja perbandingan terbalik antara jual dan beli. Ya, tentu dong kalau kita terima uang misalnya kita menjual sesuatu nih, harga sepeda 200.000, terus ada biaya makelarnya 20.000. Tentu kita terimanya 180.000 ya, bukan 200.000 misalnya, 200.000 misalnya kan, terus makelarnya 20.000 ya, berarti kita terima uangnya adalah 180.000. Nah, jadi mengurangi nilai ya. Ini supply and demand. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya put option itu terbalik antara call. Kalau put option adalah ketika harga spotnya ada di atas, nah, maka itu tidak perlu di exercise. Tapi ketika ada di bawah perlu di exercise. Kalau call tidak perlu di exercise kalau di bawah strike price, tapi kalau di atas menggunakan strike price, jadi harus di exercise. Gitu. Oke. Oke, makanya di sini kita menggunakan 0,70 ya. Nah, ini kenapa yang dipakai 0,70? Kan karena ini ada di 0,71, ini ada di bawah 0,7 di bawah ya. Ada di bawah 0,72. Nah, kenapa 74 nggak dipakai? Tidak, ini pakai strike price. Ini apa sih? Ya. Ini 0,72, maka ini menggunakan spotnya ya, dikurangi dengan biayanya, ini menggunakan spot ya. Kalau yang ini kalau di bawah 72 dia tidak menggunakan spot tapi menggunakan strike price. Tapi kalau yang di atas 72 maka dia menggunakan spot. Itu perbedaannya ya. Oke. Banyak ya. Wah, ini saya bahasnya nggak satu-satu loh. Satu-satu bisa banyak ya. Ya, kalau dilihat di sini bahwa dia dolarnya menerimanya lebih banyak ya. Kalau seperti ini pasti jawabannya adalah option hedge. Yang paling bagus adalah put option karena lebih besar. Ya. Bagaimana mengevaluasinya? Ya, tentu kita evaluasi dengan hedge decision, cash receive ya, at that time. Kira-kira saat itu bagaimana gitu. Ya. Limitation of hedging. Aduh, banyak ya materinya ya, luar biasa. Ini sangat detail, saya yakin sangat menarik buat mahasiswa yang nggak bosan ya, nggak bosan untuk membaca. Butuh waktu sih pasti. Tadi saya baca forum diskusi ada yang pakai alternatif hedging transaksi teknik. Wah, tiba-tiba langsung ke situ ya, nggak dulu bahas forward contract gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Alternatif hedging teknik itu ketika perfect hedge is not available, atau ketika forward contract terlalu mahal, kemudian future mahal, pasti money market mahal. Wah, ini mahal banget, tergantung ya, tergantung payable atau receivable. Kira-kira kita pakai metode apa? Pasti kita pakai leading, lagging,
cross hedging, currency diversification. Nah, kalau leading itu adalah strategi memasukkan waktu, timing of payment request or disbursement to reflect expectation about future currency movement. Nah, di sini bisa dijelaskan. Ini lebih ke ini ya, currency diversification. Oke, kita coba ya, 5 menit, 10 menit ya. Corvallisco is based in the United States and has subsidiaries dispersed around the world. Wah, mempunyai anak perusahaan yang tersebar di mana-mana. The focus here will be on the subsidiary, anak perusahaan di UK. Dia membeli beberapa suppliers, persediaan dari Hungari. Di suppliers menggunakan suppliers ini barang ini menggunakan mata uang Hungari untuk membeli barang menggunakan mata uang Hungari. Jika Corvallis berharap bahwa pound sterling akan melemah melawan foreign atau Hungary currency, it may attempt to expedite the payment to Hungary before the pound depreciate. Ya. Apa tuh? It may attempt. Wah, ini apa? Dia akan boleh berusaha expedite. Expedite. Aduh, ini bahasanya luar biasa. Saya nggak tahu nih. Expedite. Kita coba ya, expedite ya. Expedite itu apa ya di sini? To make something happen more quickly. Oh iya. Kayaknya lebih ke arah ini ya. Kalau alternatif itu lebih ke arah mempercepat jatuh tempo ya. Jadi ya tetap ini harus di forecasting ya. Forecasting selanjutnya nih kayak tahun depan ini bakal melemah nih UK nih. Kalau kita ada payable, kan kalau kita beli itu pasti payable ya. Jadi kalau kita payable itu kalau mata uang kitanya melemah, ya kan, karena kita UK kan, pakai foreign, kita mau terdepresiasi, hutang kita makin banyak gitu. Jadi sebaiknya, kemungkinan bakal melemah, kita percepat saja bayarnya. Kalau lagging ya terbalik ya. Kalau misalnya saya kan mengharap appreciate gitu, itu leading against foreign soon. Maka kalau terapresiasi maka berarti subsidiary akan berusaha untuk membayarnya ketika pound sterling meningkat atau lagging. Ya. Cross hedging, reducing transaction export when the currency cannot hedge. Coba US firm has payable, dia really, ini kita ngomong soal payable ya. Terus kalau nanti receivable terbalik aja gitu, dibalik aja gitu ya. Payable zloty 90 days from now, karena khawatir zloty itu currency Poland akan menguat ya terhadap dolar. Karena hutang itu memiliki menguat, maka US akan terdepresiasi, maka hutang akan banyak nih. Maka ini harus di hedging. Jika forward contract dan hedging teknik tidak ada terhadap zloty, kan memang ada mata uang yang nggak ada ya forward contractnya ya. Greeley may consider cross hedging. In this case, it needs to first identify a currency that can be hedged and is highly correlated with the zloty. Greeley noticed that the euro has recently been moving in tandem with zloty and decided to set 90-day. Kalau ini cross hedging, ini menggunakan mata uang asing ya, US dollar. That is 90 contract in the euro. If the movement in the zloty and euro continue to be highly correlated relative to US dollar, that is they move similar direction degree against US dollar, then the exchange rate between the two currencies should be somewhat stable over time. By purchasing euro 90 days forward, can then exchange euro for the zloty. Oh ya, berarti mengganti mata uangnya ya.
Bagaimana menggunakan currency diversification? Ya, di mana membatasi potensial efek any single currency movement on the value of MNC. Some MNCs as the Coca-Cola, PepsiCo, Altria claim their exposure to exchange rate movement is significantly reduced because they diversify their business. Nah, ini coba mana contohnya? Nah, contoh ini, nilai dolar di masa yang akan datang yang masuk menggunakan mata uang asing akan lebih stabil jika mata uang asing yang diterima sama-sama tidak memiliki korelasi yang positif yang tinggi. Alasannya adalah semakin kecil korelasi atau negative correlation akan mengurangi variability nilai mata uang terhadap dolar dan nilai mata uang asing yang masuk. Jika mata uang foreign currency were highly correlated, jika mata uang asing memiliki korelasi yang tinggi dengan sesamanya, diversifying among them would not be very effective. Oh iya. Ya tentu kalau seperti ini penting juga ya membuat subsidiari yang memiliki mata uang yang tidak berkorelasi satu dengan yang lain. Jadi ketika satunya fluktuatif, apresiasi, yang satu enggak gitu. Semudah itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.